Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Nasir Ahmad masih dapat menjumpai Anda di Dialog Spesial. Nah, pemirsa MTA, pada kesempatan kali ini Dialog Spesial menghadirkan tamu-tamu istimewa tapi dengan cara online. Nah, siapa-siapa sajakah tamu-tamu online kita pada kesempatan kali ini? Langsung saja kita sapa mereka berdua. Yang pertama yaitu Bapak Edi Murdani Sutrisno Silabandan, bukan begitu? Ya, betul. Oke. Dan kemudian Bapak Winsi Gunadi Prabuki, benar Pak? Ya, betul. Selamat betul, bergabung di MTA Internasional Indonesia, Bapak. Senang sekali dapat menjumpai Bapak-Bapak sekalian di program pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak sekalian dan pemirsa MTA yang ada di rumah, selama 25 menit ke depan kita akan berbincang-bincang bersama narasumber-narasumber hebat kita pada kesempatan kali ini berkenaan dengan toleransi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita langsung bertanya-tanya kepada para tamu kita pada kesempatan kali ini. Oke, untuk Pak Gunadi dan Pak Edi nih, sebelum kita membahas tentang toleransi nih Pak ya, mungkin bisa dikasih tahu dulu kepada kita ini tentang profil dari masing-masing bapak-bapak ini. Silakan Pak Edi dulu mungkin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan, Kang dari Konghucu. Perkenalkan, saya Edi Murdani Sutrisno Silaban. Saya aktif sebagai profesional itu di tahun 2014 sampai 2017 sebagai staf anggota DPR RI. Nah, kemudian saya aktif di political consultant di tahun 2017. Nah, sekarang sedang menggeluti terkait media analis dan masih bekerja di DPR Now. Jadi mengelola sebuah aplikasi milik lembaga DPR RI yaitu DPR Now. Kemudian terkait aktif organisasi, saya sendiri sebagai pendiri sekaligus ketua keluarga mahasiswa Katolik Universitas Indraprasta, salah satu universitas di Jakarta. Sebagai anggota PMKRI, fasilitator juga di Komisi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan di Kuskupan Agung Jakarta dari tahun 2012 sampai sekarang. Sekarang menjabat sebagai Ketua Pemuda Katolik Komda Jawa Barat untuk periodisasi 2019-2022, dan beberapa tahun lalu masih aktif juga menjadi fasilitator di Bawaslu dan beberapa organisasi kepemudaan lain. Mungkin dari saya itu dulu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Mungkin langsung saja ke Pak Gunadi nih. Pak Gunadi silakan Pak. Selamat siang Pak Edi, selamat siang. Assalamualaikum. Salam kebajikan, salam. Ya, halo. Saya Gunadi Prabuki, depannya Wonse. Wonse itu semacam jabatan rohaniwan lah. Saya aktif sehari-hari di mengajar ya di perguruan tinggi, perguruan swasta, SMK tepatnya, artinya pendidik lah. Tapi juga terkait Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, saya kebetulan membidangi pendidikan tinggi dan pendidikan menengah juga ikut bantu, tapi lebih ke spesifik pendidikan tinggi. Wilayah di Kabupaten Bogor kebetulan juga menangani Matakin Kabupaten Bogor. Kurang lebih itu Mas Nasir. Oke, luar biasa. Ya, nah, sebelum itu Pak ya, sebelum kita membahas toleransi ini juga, dan kita ketahui bahwasannya Indonesia juga negara yang penuh dengan toleransi begitu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, silakan kita juga ingin tahu bagaimana perkembangan agama Katolik dan agama Konghucu di Indonesia mungkin Pak. Silakan Pak. Ya, mungkin dari Katolik mungkin boleh. Oke, saya lagi nih. Oke. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi kepada teman-teman pemuda Ahmadiyah. Saya rasa isu toleransi ini menjadi sikap yang baik yang harus terus kita gaungkan bersama. Jadi kerja-kerja mengkampanyekan toleransi ini menjadi kerja kita bersama. Nah, terkait perkembangan Katolik di Indonesia, saya tidak begitu tahu banyak, tapi kurang lebih begini. Dari sebelum kemerdekaan, sejarah mencatat bahwa Katolik sendiri mempunyai beberapa gerakan, termasuk gerakan-gerakan pemuda, berdirinya pemuda Katolik.
yang waktu itu dideklarasikan juga bersama teman-teman di Sumpah Pemuda di Aula Pemuda di Jakarta. Nah, di tahun 1920 sampai 30-an itu Katolik sudah berfusi, bukan berfusi, lebih ke arah meningkatkan standarnya. Maka mereka masuklah ke budaya-budaya Eropa. Nah, ini muncul karena adanya krisis identitas. Krisis identitas orang pribumi. Dalam konteks ini bukan bicara soal istilahnya, tapi bagaimana kita sebagai penduduk asli masih mencari identitas, maka kita harus masuk ke budaya baru itu. Nah, sejak penjajahan Belanda saat itu, mulailah pergerakan-pergerakan politik Katolik. Nah, apa sih yang dikejar? Yaitu emansipasi pribumi. Bagaimana golongan pribumi ini ada di selevel dengan golongan pria. Dalam konteks ini kelas sosialnya ya. Bergerak ke tahun 70-an sampai 80-an, fasenya bergerak naik. Itu bicara soal sudah mulai ekspresif, memunculkan simbol-simbol, kemudian tingkat belanja religius yang tinggi, semua atribut-atribut itu juga ada. Emansipasi Katolik terus muncul naik ke permukaan, terus kemudian mampu beradaptasi dengan cepat dan masuk ke tingkat elit saat itu. Mungkin teman-teman sudah tahu ada beberapa aktor-aktor atau bahkan pahlawan di Indonesia, tokoh nasional, sehingga kelas identitas ekonominya Katolik ini up. Saya mencontoh seperti ini. Seperti situasi sekarang misalnya, ini menyinggung sedikit ya, terkait kelas sosial Muslim yang kini tinggi, terkait ekonomi syariah dan segala macam. Dahulu juga Katolik di tahun 70 sampai 80-an itu ada yang namanya CU, Credit Union. Nah, ini menjadi salah satu tonggak bahwa sangat cepat sekali pesat pergerakannya Katolik saat itu. Tapi kembali sebelumnya ke masa sebelum merebut kemerdekaan, bagaimana kemudian Katolik mengambil sikap, yaitu melalui uskup pertama kita yang Indonesia itu Sugiarto. Saat itu ada, seingat saya ada perpindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Jogja. Nah, saat itu juga Sugiarto memindahkan pusat keuskupan ke Jogja. Hal ini menunjukkan sebuah sikap gereja melalui Sugiarto bahwa Katolik sendiri mengambil sikap pro NKRI. Kemudian fasenya untuk sekarang itu menurun. Dulu orang-orang itu sekolah Katolik itu masuk sekolah Katolik itu bangga sekali, ada beberapa siaran-siaran radio yang sering kita dengar ikutan. Terus bagaimana kemudian salah satu media Katolik itu Kompas itu sangat kuat. Nah, kemudian masuk ke arus politik tahun 90-an. Mungkin teman-teman pernah dengar juga CSIS, salah satu lembaga penelitian yang juga cukup tangguh, tapi perlahan memasuki tahun 98 mulai perlahan terpinggirkan. Terus kemudian terkait itu apa sih upaya Katolik untuk mendongkrak kembali perkembangannya? Ya, setelah tahun 98 itu ada sebuah forum yang dibuat, itu Forum Masyarakat Katolik Indonesia, untuk mewadahi aspirasi-aspirasi para masyarakat Katolik yang ada di Indonesia. Begitu. Mungkin dari saya sejarah perkembangannya begitu, tapi situasi sekarang kita coba kembali ingin mendongkrak fase yang dulu pernah kita berjaya. Benar-benar. Begitu. Luar biasa ini dari Katolik. Nah, kemudian Bapak dari Konghucu bagaimana nih Pak perkembangannya di Indonesia? Silahkan. Ya, makasih Mas Hafid. Saya cerita Konghucu ya agak sedih sedikit ya. Mungkin saya mulai aja saya tidak cerita Konghucu masuknya seperti apa, mulai dari tahun berapa, tapi mungkin saya start dari nasib Konghucu ketika Orde Baru di awal-awal itu ada Impres 1467, itu berkaitan dengan pembatasan budaya, perkembangan budaya Tionghoa, termasuk agama dan bahasa. Agama berarti dia otomatis ke Konghucu. Tionghoa berkaitan dengan Konghucu. Di situ pembatasan banyak sekali ya, hak-hak sipil, bahkan hak yang paling asasi
kita tahu bahwa orang Tionghoa kemudian tidak bisa menggunakan nama 3 huruf. Seperti misalnya nama 3 huruf tuh ada marganya, ada tengahnya, ada namanya. Misalnya Bunceng misalnya atau Tan Bunceng itu nama, sampai hak yang paling pribadi pun yang paling asasi itu kemudian dibatasi. Bahasa ya akhirnya imbasnya termasuk agama Konghucu perkembangannya. Sedihlah, saya tidak cerita panjang lebar soal sedihnya seperti apa. Cuma saya sedikit gambaran aja bahwa kita beribadah dibatasi, bahkan ketika kita merayakan tahun baru Imlek pun ini memang tidak bisa dibatasi. Oh gitu. Makanya nggak aneh kalau kemudian sekarang saya mengaku Konghucu, tapi kemudian tidak bisa bahasa kitab Konghucu. Karena memang sekolah-sekolahnya pun ditutup untuk bisa belajar Mandarin. Hari ini mirip ketika saya harus belajar Mandarin, mungkin saya akan belajar dengan teman-temannya dari Ahmadiyah, mungkin dari teman-temannya yang lain juga ya, itu berbalik. Oke, itu yang fase pertama yang saya cerita. Dari Indonesia. Ya, kemudian kan ya kemudian saya tambahkan sedikit lagi era-era reformasi Gus Dur itu Kepres ini kan kita tahu impres ini dicabut 1467 itu dengan Kepres nomor 6 tahun 2000. Disinilah mulai awal perkembangan yang cukup signifikan secara pemerintahan. Dicabutnya Kepres itu kebebasan hak sipil kemudian kita dilayani lagi. Tapi tidak ada persoalan di atas, persoalan biasanya di bawah, Pak. Ya, karena udah terbiasa dengan memperlakukan orang Tionghoa dalam hal ini Konghucu itu seperti zaman-zaman Orde Baru. Jadi mungkin orang-orang termasuk pegawai pemerintahan masih belum biasa melayani kita, walaupun keputusannya sudah bisa melayani kita. Jadi sampai kalau 2000 sampai sekarang 2020 pun yang perubahannya signifikan itu, tapi kenyataannya tidak signifikan, Pak. Iya, jadi masih kesulitan ke sana sini. Tapi tetap kita bersyukur adanya Gus Dur mencabut impres itu. Ya kita bersyukur, artinya Tionghoa Konghucu dalam hal ini bangkit lagi, bisa merayap lagi. Walaupun sudah banyak kehabisan SDM, Pak. Sekolah dibutuhkan guru, difasilitasi kurikulum segala macam. Kita kebingungan gurunya nggak ada. Misalnya itu salah satu contohnya. Kemudian ada fase berikut lagi yang mungkin momen yang cukup bagus buat kita. Persoalannya kan orang Konghucu KTP-nya bukan Konghucu, Pak. Oh gitu. Iya, karena dulu kan tidak boleh. Jadi orang sekarang udah malas ganti. Tidak bisa yang Buddha, bisa Katolik juga, bisa Kristen juga agama kita. Bahkan mungkin bisa Muslim ya. Padahal dia Konghucu. Ya ada titik balik ketika ada sensus 2020 ini kan. Kita memperbaiki semua data kita walaupun pada print out-nya kita belum Konghucu, tapi mungkin di online kita udah robah jadi Konghucu semua. Itu mungkin perkembangan yang cukup menggembirakan buat kita. Kurang lebih begitulah. Oke, ini tadi kan tentang mengenai kebebasan dalam beragama di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat Bapak ini berkenaan dengan kebebasan beragama di Indonesia ini, Pak? Mungkin dari Bapak Gunadi mungkin boleh? Boleh, ya. Kebebasan saya lihat sih ada perubahan baik juga ya. Belakangan ini saya lihat kan walaupun saya tidak persis peraturannya seperti apa, tapi kayaknya pelayanan tentang keagamaan termasuk aliran kepercayaan itu kayaknya sudah mulai diakomodir ya. Saya tidak tahu persis peraturannya yang mana, gunjang-ganjingnya seperti apa, tapi kayaknya beberapa kelompok, beberapa lembaga sepertinya mengakomodir ini. Ini cukup titik balik juga bahwa memang ada perhatian yang lebih tentang kebebasan beragama. Sekali lagi sebenarnya tidak ada masalah di pemerintahan itu sendiri. Permasalahan biasanya oknum-oknum di bawah aja sih, Pak. Jadi saya melihat cukup bagus lah kebebasan beragama di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Edi. Ya, terkait kebebasan beragama di Indonesia, saya coba mengutip terkait pendapat dari Frans Magnus Suseno. Menurut beliau itu ada sekelompok orang yang secara sistematis menyebarkan kecurigaan, sikap tertutup, picik penyebaran kebencian atas nama agama. Menurut beliau negara itu dituntut memberikan zero tolerance terhadap kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dan kelompok radikal yang ada di Indonesia, kelompok radikal ya, memanfaatkan kegagalan pemerintah saat itu, mungkin juga sekarang sedikit sudah mulai berkurang, tapi tetap masih ada riak-riaknya terkait bagaimana mengkampanyekan ideologi bangsa yaitu Pancasila itu sendiri. Tapi menurut saya itu terkait bagaimana melaksanakan hukum yang ada.
Kita mengambil contoh misalnya di Jawa Barat, kami itu kemarin mencoba menganalisis terkait kasus di Cikarang. Bagaimana kemudian ada kelompok ada keluarga yang melaksanakan doa di rumah, kemudian ada oknum yang datang untuk menghentikan lah, berupaya menghentikan. Walaupun per hari ini memang sudah ada hubungan yang baik, sudah ada pernyataan sikap, tapi kemudian bagaimana negara ini hadir mengambil sikap terkait hukum itu sendiri, padahal hukum kita ini sudah jelas, gitu. Nah, bagaimana kemudian kita semua menyatakan pendapat boleh, tapi dengan cara yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Artinya, ya kalau memang tidak setuju ya coba dilaporkan ke polisi misalnya, apakah dia melanggar atau tidak. Artinya jangan main hakim sendiri begitu. Mungkin dari saya itu kali ya. Oke. Ini tadi tentang toleransi dari agama-agama. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, masing-masing agama, menurut agama masing-masing nih, hukumnya bagaimana tentang toleransi ini? Mungkin bisa Bapak Edi mungkin? Oke. Hukum atau sikap, mungkin sikap, lebih ke sikap ya, sikap toleransi Katolik sendiri dalam beragama itu sebenarnya banyak sekali dokumen-dokumen yang sudah dikeluarkan. Mungkin saya mau mengupas sedikit terkait beberapa seri-seri dokumen yang dikeluarkan. Misalnya ada seri dokumen gerejawi nomor 57 terkait gereja di Asia. Ini bicara tentang pelayanan pengembangan manusiawi yang terkait isu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kaum papa. Bagaimana kemudian toleransi kita nggak melulu antar kita, tapi juga bicara soal pendidikan, bicara soal kesehatan, bicara bagaimana kita melihat lingkungan yang sudah buruk, itu juga ngomong bicara toleransi, termasuk juga kaum-kaum miskin. Kemudian seri dokumen gerejawi nomor 85 kalau tidak salah terkait dukungan antaragama, hubungan antaragama dan kepercayaan. Ini terkait sikap gereja terhadap para penganut agama lain. Bagaimana kemudian gereja Katolik itu berefleksi dan orientasi terkait bagaimana ada dialog dan meluruskan misi terkait adanya perubahan di dunia kita ini. Nah, kemudian ada seri dokumen nomor 4 membangun perdamaian menghormati minoritas juga. Terus nomor 3 terkait keprihatinan akan masalah sosial, dan terakhir itu ada dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Ini dokumen yang kemudian sempat ramai di awal tahun ya, terkait perjalanan apostolik Paus ke Abu Dhabi yang bertemu dengan Syekh Ahmed Al-Tayeb, bagaimana mendorong budaya dialog. Nah, menurut sikap Katolik sendiri terkait toleransi itu, perdamaian bukanlah sekedar berarti tiadanya perang, bukan juga semata-mata hanya menjaga keseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang bermusuhan. Ini tertera dalam Gaudium et Spes 78. Tapi lebih dari perdamaian itu sendiri, suatu proses yang dinamis harus memperhitungkan keanekaragaman, hubungan antar manusianya, unsur bagaimana kemudian tidak mengganggu satu sama lain. Sederhananya seperti itu, tidak mengganggu sama lain. Mungkin dari saya itu sikap dari toleransi Katolik dalam beragama. Nah, mungkin dari Katolik Pak ya, mungkin silahkan Bapak. Mungkin dari pandangan agama Konghucu bagaimana nih Pak berkenaan dengan toleransi? Iya Mas, makasih. Saya nggak banyak cerita soal toleransi dalam pandangan Konghucu. Hanya satu prinsip dasar aja ya. Orang Tionghoa itu punya prinsip, selain ada kalimat di kitab suci itu, di 4 penjuru lautan semua bersaudara. Orang Tionghoa juga punya falsafah menarik sekali buat saya. Ada istilah Tien Sia Sehai. Maaf kalau saya salah. Tien Sia Sehai. Itu artinya menyebutkan bahwa ada prinsip bahwa kita hidup di bawah langit yang sama. Dan dibatasi atau dikelilingi oleh samudra yang sama juga. Artinya kamu berdiri dimanapun, langitnya sama. Kamu di bawah langit yang sama. Menginjak bumi dimanapun, buminya yang sama. Jadi prinsip dasar sekali bahwa ini bukan cuma dari kitab, tapi semua orang Tionghoa punya falsafah seperti ini. Karena kita hidup di bawah langit yang sama, menginjak bumi yang sama, berarti kita semua adalah saudara.
Maka kemudian ketika ada seorang murid yang bertanya, aku sangat bersedih karena merasa sebatang kara, sementara orang lain banyak saudara. Gurunya menjawab, kenapa mesti bersedih? Sesungguhnya di 4 penjuru lautan, semua orang itu bersaudara. Saya tidak akan cerita teknis seperti apa, tapi prinsip dasar ini saya rasa cukup mewakili bahwa sebenarnya kita ya bersaudara, artinya jangankan cuma toleransi, ya kita bersaudara, lebih dari itu, saya rasa itu. Iya, luar biasa. Ini pandangan dari masing-masing agama sangat luar biasa. Nah, kemudian Bapak, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ini. Apa harapan kepada dari masing-masing perwakilan agama ini untuk kemajuan negara Indonesia ini, apa harapannya tentang toleransi ini? Seharusnya sih agama berperan penting ya dalam kemajuan bangsa. Dalam hal ini tokoh agama selalu menjadi harapan ketika banyak persoalan. Tapi walaupun kenyataannya agama tidak jarang juga menyebabkan persoalan. Pemerintah sampai pusing ngurusin agama juga sebenarnya. Iya benar. Jadi satu sisi dilematis juga. Ketika agama diharapkan tokoh-tokohnya bisa membangun sebuah perdamaian bangsa, tapi justru pemerintah pusing ngurusin agama-agama. Lagi-lagi bukan salah agamanya, tapi salah orang-orangnya. Iya, silakan Pak Edi. Mungkin sederhana saja ya. Bagaimana kemudian hal-hal sederhana seperti budaya dialog kita lakukan terus seperti ini, misalnya adanya perjumpaan untuk memahami satu sama dengan yang lain, untuk mengenal budaya yang lain, bahkan ritual masing-masing pemeluk agama. Jadi bagi saya tidak kenal maka kata sayang. Oke. Nah, untuk terakhir perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Pak. Sebenarnya saya masih mau lama-lama lagi nih berbincang-bincang dengan Bapak-bapak sekalian ini, tapi berkenaan dengan waktu. Tapi untuk menutup perbincangan kita pada kesempatan kali ini, ada satu pertanyaan nih, Pak. Bagaimana pendapat Bapak-bapak tentang Islam Ahmadiyah di Indonesia mungkin? Terkait pendapat saya terkait Islam Ahmadiyah, begini, karena seingat saya waktu tanggal 3 Februari itu saya 2020 ini menyambangi pusat jemaah Muslim Ahmadiyah Indonesia di Kemang ya. Di sana kita silaturahmi sebagai sesama anak bangsa, terus sekaligus mengukuhkan pentingnya persatuan dan kesatuan antar sesama generasi muda. Nah, menurut saya Islam Ahmadiyah itu unik dan hampir bukan menyamakan ya, tapi struktur di dalamnya hampir mirip dengan Katolik. Patronnya ada, kalau nggak salah saya juga sempat dapat input, mulai kenal apa itu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Di situ saya juga mulai tahu, oh ini pemimpinnya. Maka sikap yang ingin saya gaungkan itu terkait bagaimana kemudian terkait hak warga negara dan konstitusi yang bicara tentang jaminan kebebasan tadi yang tertera di Undang-Undang 45 yang di pasal 28 kalau nggak salah ya, satu itu tiap orang bebas menurut agama, beribadat menurut agamanya, milih pendidikan, pengajaran, milih pekerjaan, milih kewarganegaraan dan sebagainya. Artinya ya seharusnya kita semua tidak ribut satu persoalan yang lain gitu ya, tapi kita coba fokus pada bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana generasi muda ke depan, dan apa yang harus kita lakukan menjaga lingkungan kita ini. Oke, terima kasih Pak Edi. Silakan Pak Gunadi. Pertama, saya sepertinya harus banyak belajar ya dari Ahmadiyah soal etika. Saya menarik sekali ketika saya juga datang ke Ahmadiyah. Luar biasa, saya benar-benar miris ketika memang mereka care sekali sama orang baru. Ini kan etika yang perlu benar-benar dicontoh. Dan kalau kita cerita agama kan sebenarnya jantungnya juga akhirnya etika. Kita mau bicara suci, mau bicara spiritual segala macam, kalau etikanya juga kurang baik kan jadi nggak enak juga. Ini saya harus belajar soal etika, soal sopan santun segala macam. Yang kedua, saya pernah berkunjung juga seperti Pak Edi, sempat kasih sambutan juga di acara waktu itu, belum lama inilah. Saya kenal juga beberapa teman juga di Ahmadiyah. Memang ada budaya yang kemudian saya lihat agak beda dengan teman-teman Muslim yang lain mungkin. Tapi saya mau sampaikan juga soal ini. Kongce pernah bilang
menjalankan ajaran agama itu tidak perlu merubah adat istiadat. Tetapi sebaliknya juga memang adat istiadat jangan sampai merubah ajaran agama, kan begitu kolaborasinya. Jadi menarik juga buat saya ketika memang ada adat istiadat, ada budaya yang berbeda. Saya rasa ini kan juga tidak ada persoalan ketika tidak merusak moralitasnya, etikanya. Cakep Pak. Saya salut sekali. Luar biasa. Terima kasih Bapak Edi, Bapak Gunadi sudah menyempatkan waktu bersama kami di MTA Internasional Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Dan kita harus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Demikianlah pemirsa perbincangan kita bersama tamu-tamu spesial kita pada kesempatan kali ini. Saya Nasir Ahmad mohon undur diri dari hadapan Anda. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.